Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tafsir ayat Al-Baqarah tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas sampai akhir ayat. Al-qisas dalam buku dikatakan al-qisas adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang orang lakukan kepada kita. Ayyaf'ala bihi mithla ma fa'al. Al-qatla, adapun al-qatla merupakan jamak daripada qatil, sebagaimana sor'a jamak daripada sori'. Sor'a artinya adalah sakit, orang yang sakit epilepsi atau kejang-kejang. Dikatakan ibu kenapa qatla dan juga sor'a memiliki wazan yang sama mufrad ataupun jamaknya, karena kedua kata tadi memiliki makna az-zamanah di sini. Az-zamanah adalah apa-apa yang menimpa tubuh fisik kita. Maka jika ada suatu wasfun yang memiliki makna az-zamanah tadi, pasti dia memiliki cenderung memiliki wazan fa'il untuk mufradnya dan fa'ala untuk jamaknya, begitu. Sedangkan al-afu memiliki makna dua dalam orang Arab. Orang Arab suka mengitlaqkan al-afu pada dua hal. Itlaq pertama adalah al-i'ta, pemberian, al-isqat makna keduanya yaitu pengguguran. Contoh makna al-afu bermakna al-i'ta adalah jada bil mali afwan safwan. Dia berusaha mencari uang dengan segala upaya yang dia berikan, ya, mabdzulan. Itu contoh al-afu bermakna al-i'ta. Kedua, al-afu bermakna al-isqat. Contoh dari kalangan orang Arabnya adalah afautu lakum an shadaqatil khairi warraqiq. Aku menggugurkan kalian dari kewajiban menafkahi kuda dan juga hamba ini, begitu. Adapun sebab nuzul daripada ayat ini mufassirin berikhtilaf. Pertama, pandangan pertama bahwa ayat ini sedang menyindir orang-orang jahiliyah. Pandangan kedua bahwa ayat ini yang mana sebab nuzulnya maksudnya sedang menyindir orang-orang muslim, begitu. Nah, yang pertama dari Qatadah diriwayatkan bahwasanya orang-orang jahiliyah dulu suka banyak sekali unsur kezaliman, bagyun wa ta'atun syaitonnya banyak sekali. Contoh kezaliman yang ayat ini sindir sehingga menjadi sebab nuzul daripada ayat ini adalah faqatala 'abdun qauma akharina 'abdan lahum. Suka ada dulu hamba yang membunuh hamba lain, hamba dari misalkan dari kalangan dari qabilah A membunuh hamba lain dari qabilah B. Maka qabilah yang dibunuh hambanya mengatakan la naqtulu bihi illa hurran, kami enggak mau mengkisos terhadap terbunuhnya hamba kami kecuali kami bunuh orang merdeka di kalangan kalian. Padahal harusnya jika hamba mereka terbunuh, harusnya hamba yang tadi dibunuh juga kan, al abdu bil abdi, tapi ini enggak. Zaman jahiliyah, jika hamba membunuh hamba lain, kalangan yang terbunuh hambanya cenderung pengen membunuh orang merdeka dari kalangan seberang, begitu. Bukan membunuh abdun yang membunuh abdan dia. Nah, itu salah satu kezalimannya. Juga jika ada perempuan yang terbunuh dari kalangan dari suatu qabilah, mereka bilang la naqtulu biha illa rajulan. Kami enggak mau mengkisos terbunuhnya perempuan ini kecuali dengan dibunuhnya laki-laki di kalangan kalian. Kami enggak mau bunuh perempuan juga. Ya. I'tizazan li ghairihim atau i'tizazan bi anfusihim ala ghairihim, karena mereka menganggap diri mereka selalu di atas maksudnya him di sini adalah orang-orang merdeka, begitu. Nah, ini kezaliman yang ayat ini sindir. Kemudian dan jadi sebab nuzul atas ayat ini. Yang kedua, sebab nuzulnya adalah di zaman bukan jahiliyah tapi zaman sadrul Islam, zaman ketika Islam sudah ada, ya, yaitu ketika ada dua millah, dua golongan orang Arab yang saling membunuh atau saling memerangi satu sama lain. Satu golongan orang Arab ini adalah muslim, satu lagi orang mu'ahad, orang kafir zimmi. Mereka dulu, ya, suka membunuh orang-orang merdeka sesama mereka, membunuh hamba sesama mereka, dan juga membunuh perempuan-perempuan sesama mereka. Kemudian Rasul datang untuk mensuluh mereka atau datang sebagai pencari jalan tengah Rasul, sehingga yang merdeka tadi yu'addi al-hurru diyatal hurri wal abdu diyatal abdi dan seterusnya, sehingga yang merdeka membayar diat orang merdeka yang dia bunuh, yang hamba membayar diat hamba lain yang dia bunuh, dan seterusnya. Nah, ayat ini menyindir golongan kaum muslim, golongan orang Arab ini, yang satu muslim golongan, yang satu lagi orang-orang kafir zimmi, kafir muahad, begitu.
Itu sabab nuzul yang ikhtilaf mufassirin ikhtilaf di sana. Oke. Adapun makna ayat atas tafsiran pertama, yaitu tafsiran bahwa ayat ini menyindir orang-orang jahiliyah, ini panjang, nggak perlu anda baca satu-satu, insya Allah bisa baca sendiri. Kemudian ada khilaf, mahalul khilaf di antara ulama adalah di sini. Fa in qila inna sadral ayati yujibu al-qisas wa ajzuha yujizu al-afwa anhu ila diyah fa kaifa yujma'u bainahuma. Jika awal-awal ayat yang mengatakan awal ayat kan berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, beberapa kalimat setelahnya berubah faman ufiya lahu. Nah begitu. Jika ayat awal-awal ayat mewajibkan adanya kisos dan tengah-tengah ayat ajzuha ya malah membolehkan adanya memaafkan, membolehkan adanya pengguguran kewajiban kisos tadi dan mengganti kewajiban kisos maksudnya kepada kewajiban dia. Ini kan bertentangan. Nah, khilafnya di sini, masalahnya di sini bahwa bagaimana bisa ada dua perintah yang saling bertentangan. Pertama, perintah untuk mewajibkan kita melakukan kisos orang muslim. Kedua ya adalah Allah seolah-olah mengatakan nggak apa-apa, nggak boleh kisos, tapi kamu boleh menggugurkan kewajiban kisos yang awalnya saya bilang wajib, tapi sekarang boleh dan kamu ganti dengan dia. Fa kaifa yujma'u bainahuma, bagaimana kita menjamak dua jumlah yang saling bertentangan dalam satu ayat ini. Qila inna sadral ayat aujabal qisas wal mumatsalata idza urida qatlul qatili wa man'ul udwani wa zulmi. Nah, maka dikatakan atau dijawab kepada golongan yang mengatakan masalah tadi, awal-awal ayat mewajibkan qisas dan mewajibkan adanya mumatsalah atau kesetaraan dari segi kehormatan ya. Maka dia bilang al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa ya. Kayak begitu namanya mumatsalah. Nah, idza urida qatlul qatil. Nah, maksudnya apa? Ditakwil bahwasanya ayat awal-awal yang mengatakan wajib kisos dan juga menjelaskan mumatsalah, dikatakan bahwa cara kita mentakwilnya idza urida qatlul qatil, jika memang keluarga dari korban yang terbunuh menginginkan dibunuhnya qatlul qatil, dibunuhnya si pembunuh, dan nggak pengen dia. Gitu cara kita mentakwilnya, ya kan? Fala munawamana wal udwani wa zulmi. Nah, fala munafata baina sadriha wa azziha, maka sebenarnya tidak ada pertentangan di antara awal awal ayat dan ayat akhir-akhiran, begitu. Nggak ada pertentangan karena ada cara bagi kita untuk mentakwilnya. Oke, kemudian juga ada khilaf di antara ulama di sini. Nah, ini adalah mahalul khilaf yang jadi masalah tadi selesai. Sekarang mahalul khilaf antara madzhabul arba'ah dari ayat ini. Apa khilafnya? Pertanyaannya di sini, ayu qatalul hurru bil abdi amla, au yuqtalul muslimu bidzimmi amla. Fadhhabatil hanafiyyatu ila al-awwal wal malikiyatu wa syafi'iyatu wal hanabiyatu ila tsani. Oke. Nanti dijelaskan juga asas khilaf mereka apa. Pertanyaannya, apakah orang merdeka dikisos atas perbuatan dia membunuh hamba atau tidak? Dan juga apakah muslim jika membunuh zimmi, kafir zimmi, akan dikisos muslim ini karena membunuh zimmi tadi atau enggak? Hanafiyah mengatakan iya. Iya maksudnya apa? Yang pertama maksudnya apa? Iya, dibunuh. Merdeka wajib dikisos karena membunuh hamba, dan muslim wajib dikisos atas membunuh zimmi. Sedangkan Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanabila pendapat yang tsani adalah yang la tadi, bahwa jika orang merdeka membunuh hamba dia tidak dikisos, dan juga jika orang muslim membunuh zimmi maka dia tidak dikisos. Asas khilaf mereka adalah karena mereka menganggap sodru sama ajzu tadi berbeda maknanya. Oke. Nah, Hanafiyah menganggap bahwasanya Hanafiyah berpikir atau menganggap bahwasanya kalam kutiba alaikumul qisasu fil qatla itu kalam yang tam, nggak perlu disempurnakan dengan kalam setelahnya yang berbunyi al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi dan seterusnya. Maka
Hanafiyah dari anggapan mereka terhadap sodrul ayah dan ajzul ayah ini, awal ayat dan akhir ayat, inilah yang mendorong mereka untuk mengatakan bahwasanya siapapun yang dibunuh, selama dia dibunuh, maka yang membunuh harus dikisos atas siapapun yang dibunuh. Mau yang dibunuh itu hamba dan yang membunuh merdeka, mau yang membunuh itu muslim, yang dibunuh adalah kafir, pokoknya harus ada kisos. Itu asasnya karena Hanafiyah menganggap kutiba alaikumul qisos itu adalah jumlah yang sempurna, ya kan, yang muktafin, yang cukup, sehingga nggak perlu dijelaskan lagi dengan ayat setelahnya, begitu. Oke, dan juga adapun jumlah setelahnya yang berbunyi al-hurru bil hurri, Hanafiyah menganggap bahwa ini merupakan bayan ataupun penjelasan atas ayat kutiba, atas jumlah yang berbunyi kutiba alaikumul qisos, yang maknanya untuk mentakkid, mempertegas, dan juga maknanya untuk mengibtol atau untuk mengingkari perlakuan orang-orang Arab yang dulu al-hurru, ya kan, bukan bil hurri, ya, atau al-abdu bukan dengan al-abdi. Tadi kan al-abdu bil hurri, jadi kan orang hamba yang membunuh hamba lain, ya kan, balasannya bukan dibunuhnya hamba tadi malah dibunuhnya merdeka, orang merdeka di kalangan mereka, bukan hamba yang membunuh. Nah, ini sifatnya jumlah al-hurru bil hurri, mereka menganggap ini adalah penegas yang berfungsi untuk mengibtol atau mengingkari perbuatan orang-orang Arab yang dulu nggak melakukan musawah di dalam al-qisos. Yang mana al-hurru bil hurri dijelaskan lagi bukan untuk mengkoid, bukan untuk dijadikan sebagai koid ataupun syarat dilakukannya kisos, sebagaimana pendapat Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah yang nanti kita bahas. Dan juga Hanafiyah menjelaskan makna yang kami pilih ini tergambar dalam ayat lain. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatli. Nah, ayat-ayat yang berbunyi barang siapa yang siapapun yang dizolimi, siapapun yang dibunuh, maka dia dizolimi, dan kami menjadikan keluarga orang yang dibunuh sebagai kami jadikan dia sultana, atau kami jadikan dia kami berikan dia solahiyah atau otoritas untuk melakukan kisos terhadap orang yang membunuh. Sultana di sini maksudnya adalah al-qawad ataupun otoritas solahiyah untuk melakukan kisos ataupun diyah. Di sini tidak ada penjelasan bahwa yang dikatakan maktul itu, yang dikatakan maktul yang dikatakan mazlum atau maktul yang disifati sebagai pihak yang terzolimi, gak dikatakan yang dizolimi ini harus muslim atau harus laki-laki jika yang bunuh juga laki-laki, atau harus merdeka jika yang bunuh juga merdeka. Gak ada koid seperti ini. Ini menunjukkan bahwa selama dia dibunuh maka dia mazlum. Mau yang dibunuh ini kafir zimmih kah atau abdun kah, yang jelas selama dia dibunuh maka dia mazlum, dan selama dia mazlum, keluarga mazlum diberi sultanah atau diberi pilihan untuk mengkisos atau untuk mendiyah, begitu. Dan banyak ya ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mendukung pendapat Hanafiyah ini. Dikatakan ya, kita skip, fa in qila, jika dirod lagi, jika disanggah lagi, faman ufiya lahu min akhihi yufidu annal ayata fil muslimin. Jika dirod oleh golongan kedua yaitu Hanafiyah, yaitu Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Malikiyah, sesungguhnya ayat ini untuk muslim aja, karena ayatnya berbunyi faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, begitu. Dan maksud saudara di sini adalah saudara muslim. Maka gak boleh dong orang muslim dibunuh karena membunuh orang kafir, dan seterusnya, begitu. Ya kan? Karena tidak ada musawah dari segi hurma di sini, tidak ada kesamarataan dari segi kehormatan jiwa di sini. Maka dirod lagi oleh Hanafiyah,
ayat yang mengatakan, ayat yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ayat yang sampai segini aja, sampai saya berhenti salasata quru tadi, memiliki makna umum di setiap perempuan, untuk setiap perempuan yang ditolak 3 ataupun yang ditolak selain 3. Kemudian sampailah datang wa bu'ulatuhunna haqqu biriddihinna fi dzalika in aradu islaha, baru jelas bahwa ayat ini khusus untuk perempuan yang ditolak selain talak 3. Berarti tolaknya masih tolak roja'i. Maka fa khususu hadza lam yabtul atau lam yubtil ya umumal lafzi fil awal. Pengkhususan di ayat yang sama, pengkhususan di jumlah terakhir ya, tidak membatalkan ataupun tidak tidak menghapus keumuman yang ada di awal-awal ayat. Sebagaimana juga ayat kisos ini ya, pengkhususan faman ufiya lahu min akhihi di ajzul ayah, di ayat-ayat akhir atau di jumlah akhir di ayat tersebut tidak menghapus sifat umum di ayat awal yang berbunyi kutiba alaikumul qisas. Itu rad dari Hanafiyah terhadap golongan kedua Malikiyah, Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Kemudian Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan, ini golongan yang kedua, bahwasanya kalam tadi, hukum tadi maksudnya, perintah hukum tadi tidak sempurna dengan ayat yang berbunyi kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Enggak sempurna perintahnya tadi dengan berhenti di fil qatlah, tapi sempurna wa innama yanqadi ayatnya tadi atau hukum tadi berhenti sampai perkataan wal unsa bil unsa, kayak begitu. Maka dari itu mereka menganggap bahwasanya ayat al unsa al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa merupakan penjelas ataupun menjadi syarat menjadi syarat bagaimana kisos ini dilakukan, bahwa kamu harus lakukan kisos wahai kaum muslimin, kisos wajib atas kamu. Bagaimana kisosnya? Kisosnya seperti ini, harus ada musawah. Jika yang merdeka bunuh yang merdeka lain, maka dibunuhlah dia si merdeka tadi, dan seterusnya. Allah seolah-olah menjelaskan kisos wajib atas kalian, lakukan dengan cara seperti ini, dengan cara musawah yang aku jelaskan dalam al-hurru bil hurri dan seterusnya. Itu menurut Malikiyah sama Syafi'iyah. Jadi seolah-olah Allah itu memerintahkan pada kita, kamu harus melakukan kisos. Tapi yang wajib dikisosi adalah jika merdeka membunuh merdeka yang lain, jika hamba membunuh hamba yang lain, dan jika perempuan membunuh perempuan yang lain. Jika di antara 3 golongan tadi, misalkan ya, al-hurru ngebunuh abdu, ya, al-hurru la yuqtalu bil abdi, maka begitu, yang merdeka tidak dikisos atas membunuh orang yang lebih rendah dari dia, yaitu hamba. Maka nggak ada kisos di sana. Seolah-olah Allah ngomong seperti itu. Itu pendapat Syafi'iyah dan juga Malikiyah dan Hanabilah di dalamnya. Nah, dalam ayat tadi dan dalam tafsiran seperti ini, seolah-olah taksim ini ya, pembagian tadi seolah-olah mewajibkan atau seolah-olah memberikan kesan alla yuqtala rajul bil mar'ah, bahwa laki-laki tidak akan dikisos karena membunuh perempuan, ya kan? Karena Allah bilang al unsa bil unsa, itu musawah ataupun itu musawah, sifat musawah yang harus ada lebih dulu sebelum dijatuhi hukum kisos, begitu. Jadi dilihat dulu, kalau perempuan bunuh perempuan maka ada kisos di sana. Jika laki-laki bunuh perempuan maka nggak ada kisos, ya nggak? Karena Allah mengatakan al abdu bil abdi, al hurru bil hurri dan seterusnya merupakan syarat agar dilakukannya kisos, bagaimana tafsiran Syafi'iyah dan juga Malikiyah. Nah, seolah-olah jika laki-laki membunuh perempuan nggak ada kisos terhadap laki-laki tersebut. Nah, itu kesan yang kita dapat dari ayat sesuai dengan tafsiran mereka tadi. Maka dikatakan indahum walakin naja al ijma'u ala anna rajula yuqtalu bil mar'ah, namun ijma' kaum muslimin mengatakan bahwasanya ada riwayat dan riwayatnya jelas ya, ijma' kesepakatan kaum muslimin, konsensus kaum muslimin mengatakan bahwasanya laki-laki itu tetap dikisos karena membunuh perempuan. Jadi singkatnya gini, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah menganggap bahwasanya
Kisos dilakukan dan wajib dilakukan jika ada musawah sesuai dengan apa yang Allah bilang. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Jika tidak ada musawah maka tidak ada kisos. Maka dari ayat tadi, jika laki-laki membunuh perempuan, laki-laki nggak akan atau nggak wajib dikisos terhadap perempuan yang dia bunuh. Itu faidah yang didapatkan dari ayat tadi sesuai dengan tafsiran mereka. Namun mereka secara keseluruhan menganggap, maksudnya tafsiran selain ayat tadi ya, mereka menganggap bahwasanya kisos terhadap laki-laki yang membunuh perempuan tetap ada, tapi mereka nggak dapatkan hukum tadi, hukum laki-laki dikisos karena membunuh perempuan, nggak mereka dapatkan dari ayat dengan tafsiran tadi, nggak, mereka dapatkan hukum tadi dari ijma kaum muslimin. Jadi mereka menganggap begini, tidak ada kisos terhadap selain yang musawah Allah bilang dalam Al-Hurru bil Hurri. Gak ada kisos di sana. Wajib kisos hanya dalam sifat-sifat dan syarat-syarat tadi. Harus merdeka, harus sama-sama merdeka, atau harus sama-sama hamba, atau harus sama-sama perempuan. Maka jika laki-laki membunuh perempuan, gak ada kisos terhadap laki-laki tersebut dari ayat ini aja. Tapi wajib laki-laki dibunuh atas perempuan yang dia bunuh, bukan dari ayat ini tapi dari ijma sahabat. Begitu. Maka keseluruhannya mereka menganggap bahwasanya kisos itu wajib terhadap laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, merdeka-merdeka, hamba-hamba, dan juga laki-laki ke perempuan, yang mana mereka dapatkan hukum yang ini dari ijma, bukan dari ayat tadi. Begitu. Alasannya kenapa la yuqtalu bil abdi, kenapa al-hurru la yuqtalu bil abdi, kenapa merdeka tidak, jika orang merdeka membunuh hamba, kenapa enggak dibunuh merdekanya atas membunuh hamba? Karena ada naksun fil abdi, karena ada kecacatan atau ada kekurangan dari segi kehormatan ya, yang tidak ada di diri seorang merdeka ya. Maksudnya yang satu itu rokik, yang satu itu hamba, yang satu merdeka, maka tidak ada musawah. Berarti nggak dibunuhnya seorang merdeka karena membunuh abdun bukan bagian daripada kezoliman, karena memang mereka nggak sama begitu. Nah, sedangkan Hanafiyah menganggap bahwasanya lagi-lagi diulang, dan ada semacam ibarah di sini yang panjang, satu fakro, ana skip aja karena sifatnya yang pengulang gitu ya, mengulang dari apa yang udah ana jelaskan. Tapi ada satu jumlah yang menurut ana menarik juga ini. Wa hina idin yakunu al-'abdu musawiyan lil-hurri wa yakunu al-muslimu musawiyan lidh-dhimmi fil hurmah muhaqquna ad-dam ala ta'yidi wa kilahuma qad sara min ahli daril Islam. Nah, menurut Hanafiyah, karena selama yang dibunuh tadi merupakan orang yang zalim, maka setiap yang zalim harus dilakukan kisos. Setiap yang dilakukan kepadanya kezoliman harus diberi kisos, karena dengan kisos keadilannya bisa dikembalikan begitu. Untuk yang kejadian orang merdeka membunuh orang hamba, muslim membunuh zimmi, ini tetap dibunuh begitu kan. Hanafiyah menganggap demikian ya. Lagi-lagi ana jelaskan kembali karena bukunya pun mengulang, fil hurmah, karena sama-sama terhormat, darah mereka sama-sama terhormat, sama-sama kemudian sama-sama mahkun adam, sama-sama terhormat darahnya, sama-sama darahnya wajib kita lindungi. Kenapa? Karena kafir zimmi juga bagian daripada darul Islam, bagian daripada penduduk darul Islam atau penduduk dari negara-negara Islam saat itu ya, dan sudah melakukan perjanjian kepada orang-orang muslim untuk dijaga darahnya. Maka jika ada muslim yang membunuh kafir zimmi, tetap dilakukan kisos, karena ada hurmah di dalam diri orang kafir zimmi tadi begitu. Dan juga pendapat Hanafiyah ini disupport atau didukung ya oleh hukum-hukum yang lain. Contohnya, jika ada muslim yang mengambil harta orang kafir zimmi, fa'in saraqahu muslimun quti'a fihi. Jika muslim mengambil barang orang kafir zimmi, maka
nggak ada khilaf di sini. Orang muslim tadi dipotong tangannya itu menunjukkan bahwa ada hurmah, ada kehormatan di dalam harta orang-orang kafir zimmi. Sebenarnya kata Hanafiyah, kehormatan harta kafir zimmi itu mengikuti kehormatan darahnya. Maka jika kita muslim mengambil harta orang kafir, tangan kita dipotong, apalagi kalau kita menumpah darah mereka. Jelas pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya berupa kisos. Ini hujjah kuat dari Hanafiyah untuk menyanggah Syafi'iyah, Malikiyah dan juga Hanabilah. Dan juga dibilang di sini banyak hadis-hadis yang lain yang mendukung pendapat Hanafiyah bahwasanya ada musawah, ya kan, di antara kafir, muslim, abdu dan juga hur begitu. Salah satu hadis yang dikutip di sini, inna a'tainahumul ladzi a'tainahum litakuna dima'uhum kadima'ina wa diyatuhum kadiyatina. Riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab dan juga dari Ali tentang muslim yang dibunuh atau dikisos karena membunuh kafir zimmi. Perkataannya gitu. Ali mengatakan begini, ya. Ali mengatakan kita diberi sesuatu, ya kan? Inna a'tainahum, kita memberi mereka allati a'tainahum, ya kan? Kita memberikan mereka sesuatu agar darah mereka sama derajatnya dengan darah kita muslim dan diat mereka sama dengan diat kita orang-orang muslim. Adapun hadis yang berbunyi la yuqtalu mu'minun bikafirin wala dzu ahdin fi ahdihi, orang beriman tidak akan bisa dibunuh karena membunuh orang kafir, ini sabda Rasul, ya. Dan juga orang-orang kafir zimmi tidak dibunuh karena membunuh zimmi juga, ya kan. Hadis ini bisa ada takwilnya atau bisa kita alihkan maknanya sehingga zohir makna yang seolah-olah mengatakan orang mukmin atau muslim tidak dibunuh karena membunuh kafir zimmi, ini bisa kita kesampingkan, bisa kita jauhkan makna tadi. Dan kita bisa kedepankan makna bahwasanya kafir ataupun mukmin sama dalam kasus pembunuhan ini. Mereka sama-sama mempunyai hurmah dan mukmin dikisos atas membunuh kafir. Takwilnya apa? Anna rajulan min Khuza'ah qatala rajulan min Hudzail bidhahlil jahiliyah faqala alaihi salatu wassalam ala inna kulla damin kana fil jahiliyah fahuwa mawdu'u tahta qadamai hataini la yuqtalu mu'min bikafir, dan seterusnya. Nah, hadis ini panjang sebenarnya, bahwa hadis tadi turun atau hadis tadi berbunyi karena Rasul mengomentari kejadian ada seorang laki-laki dari Bani Khuza'ah membunuh laki-laki lain dari Bani Hudzail bizahlil jahiliyah, karena ada permusuhan yang dari zaman jahiliyah. Ada kemudian Rasulullah melanjutkan, tidaklah sesungguhnya darah yang ada di zaman jahiliyah dulu sekarang sudah aku kubur dalam-dalam dengan kedua kakiku ini, sudah di bawah kakiku, kata Rasul. Maksudnya sudah lama berlalu. Permusuhan yang dari zaman jahiliyah itu sudah aku selesaikan dan gak boleh lanjut lagi zaman sekarang, gitu kata Rasul. Dan barulah Rasul bilang kata-kata tadi, orang mukmin tidak dibunuh karena kafir, dan juga dzu ahdin tidak membunuh karena membunuh ahdinnya, orang sama ahdinnya, muahadnya, begitu. Maka takwilnya adalah yakni bil kafir alladzi qutila fil jahiliyah fayakunu dzalika tafsirun liqoulihi kullu damin kana. Nah, maksud Rasul la yuqtalu mu'minun bikafirin adalah orang mukmin tidak dibunuh karena orang kafir yang dia bunuh dulu di zaman jahiliyah, itu maksudnya. Itu takwilnya, karena Rasul ngomong kayak gini sedang mengomentari kejadian Bani Khuza'ah dan Bani Hudzail tadi, begitu. Ini takwilnya. Oke, dan itu adalah khilaf yang sudah dijelaskan tentang masalah kisos. Adapun juz'iyah yang selanjutnya anak lanjut di rekaman selanjutnya.